Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu Bapak mulai mana ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayu Agung Radio. Dan seperti biasa anu Bapak mulai mana Jang Wahab ada kawan yaitu Pak Yusijal. Iya. Anu Bapak mulai mana tolong sebelum kita lanjutkan cerita-cerita kita, yo, jangan lupa diklik di tombol subscribe kita. Iya, di Kayu Agung Radio dan jangan lupa share dengan yang lainnya anu Bapak mulai mana. Anu Bapak mulai mana? Ya pun. Nah, Pak Isijal, di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau khususnya di Kayaku itu banyak nian yang namanya dongeng-dongeng atau cerita-cerita rakyat ya untuk menginfokan ya bukan hanya budak kecil ya dah, tapi juga wong-wong tua kadang terkesima ya dah dengan cerita-cerita itu. Nah, ada yang mau penasaran dengan kata-kata namanya itu bejoku hijau. Mungkin pengucapan jawab agak kurang biasa. Apakah benar itu bojuku hijau? Hujau. Nah itu cerita dongeng macam apa itu, Pak Isja? Limang lihan detil tiagu bosai cerita dangkat ini jadi dongeng. Moniku pernah nongi tentang mabang bekake ije kita gerai kon dongeng bejuku hujau oh ini mon basek ini anggun kura-kura warna hijau. Oh itu anda Bapak mulai bojoku hijau. Bojoku hijau itu adalah kura-kura warnanya hijau. Sama ceritanya. Nah, begini yang Wahab ya. Bojuku hujau ya. Ini merupakan lambang simbol bagi kehidupan masyarakat Kayu Agung ya. Itu terutama di awal abad ke-19 itu sangat ditunggu-tunggu orang kalau menemukan sebentuk hewan bojoku ini atau kura-kura ini yang berwarna hijau. Ketahuilah bahwa bojoku hujau atau kura-kura hijau ini dia tidak hidup di daratan, walaupun dia jenis hewan amfibi kan, hidup di darat dan hidup di perairan kan. Tetapi dominan bojoku hujau ini hidupnya di perairan, jarang sekali dia hidup di daratan. Dari kisah-kisah dongeng bojoku hujau ini, itu gambarannya pada awalnya dia ini merupakan seorang bayi ya, yang dibuang oleh kerajaan. Karena dalam kerajaan ini ya, sang raja dia menginginkan akan ada anak bayi keturunan dia yang perempuan. Aneh kan? Kebanyakan raja itu berharap garis keturunan adalah laki-laki Sebagai penerusnya kan. Tapi dia ini memiliki kelainan, dia berharap anaknya yang dikandung oleh istrinya, permaisurinya, itu anak laki-laki, anak perempuan, ternyata yang lain adalah laki-laki. Lalu sang raja menyuruh Hulu Balang untuk membuang bayi tersebut yang diwadahi kotak dan dititipkan dalam kotak tersebut sebentuk panah atau apa kalau busur yang ada panahnya kan, dibuang memakai kotak dan dihanyutkan. Entah kapan tenggelamnya kotak tersebut, nggak tahu kan. Nah, pada suatu hari kira-kira berselang beberapa tahun, mungkin usia daripada bayi tersebut sudah beranjak remaja kan, ada orang sedang memancing di pinggir katakanlah seperti lebak-lebak seperti ini kan, rawa-rawa ini. Dia memancing, dia mendapatkan seekor kura-kura yang berwarna hijau. Nah, karena dia senang dengan wujud kura-kura tersebut kan, oleh orang tersebut
dibawalah pulang kura-kura tadi, dimasukkan ke dalam sebentuk apa guci kan atau gentong kalau orang kaya kan. Nah, anehnya setiap malam bulan purnama gentong tersebut ada asapnya, dan nggak tahu kita asap itu akan menimbulkan fenomena apa kan. Yang memelihara kura-kura tersebut, yang si pemancing tadi, dia tidak menghiraukan apa-apa tentang yang dipeliharanya kan. Pada suatu hari yang punya peliharaan kura-kura ini, dia tercenung. Andai kata katanya kura-kura ini adalah manusia, akan dijadikannya anak dia, karena dia tidak punya anak kan. Nah, lalu sedang dia tertidur, kapan-kapan di tangga rumah pondok itu sudah tergantung ada seekor anak rusa. Kalau orang kayak gini tuh menyebutnya itu jenis kancil atau napuh kan. Nah, daging napuh ini sangat kenyal, sangat enak kalau dimakan kan. Jadi si bapak pemancing ini kan heran, ini napuh dari mana datangnya kan. Lalu di beberapa tempat heboh, karena di perkampungan itu jarang sekali orang memakan dagingnya. Tahu-tahu ada beberapa ekor napuh yang sudah dipotong lehernya kan, tinggal lagi di siangnya untuk dimasak kan. Jadi orang-orang tuh bersenang-senang, setiap saat ada daging napuh itu kan. Nah, si punya peliharaan kura-kura hijau tadi tanpa sengaja guci tempat dia memelihara si kura-kura tadi dibalikkan, sehingga kura-kura tadi nggak tahu kemana, hilang tanpa diketahui jejaknya kan, karena guci tersebut sudah kosong. Dibalikkan tutupnya. Nah, kenapa si punya kura-kura ini pada satu malam dia bermimpi melihat seorang pangeran ya, yang sedang menghunuskan anak panahnya ke seekor napuh tadi kan. Dia langsung terbangun. Mungkin katanya kura-kura ini manusia yang selalu mendatangkan napuh-napuh itu kan. Selalu diintanya. Begitu dia mendengar di satu tempat ada bergantungan napuh-napuh, si pemelihara kura-kura tadi diam-diam dia mengintai siapa pelaku yang selalu mengirimkan napuh-napuh ini kan. Pas dilihatnya ada di semak-semak ada getar-getar daun ya, diperhatikannya, sepertinya ini adalah bujuku saya katanya. Lalu diintainya di dekatnya. Pas di dekat seakan-akan ya si kura-kura ini tahu kalau diintai oleh majikannya kan. Begitu majikannya lenggah matanya, tanpa seketika disadari menjelmalah seorang sosok pangeran yang gagah kan, yang sedang mendidikkan anak panahnya kan. Dia si punya peliharaan ini langsung terkesima, langsung ditegurnya, "Hei, kamu kura-kura ya?" Si kura-kura tadi tanpa bisa mengelak langsung menjawab, "Iya." Nah, lantaran itulah si kura-kura tadi menyebutkan petua-petua dari mulut dia kan, setelah dia menjelma manusia kan, "Tolong," katanya, "bagi masyarakat miskin yang ada di daerah sini, kalau kepengen makan daging sebut saya, sebut saja kura-kura atau bujuku hijau." Nah, sehingga sejak saat itulah orang selalu kepengen bertemu dengan kura-kura hijau ini kan. Nah, anehnya kura-kura hijau ini memang dia hidup di perairan, tetapi dia ini apabila ditemui dia ada di daratan, itulah yang membawa rezeki. Tapi kalau dia bertemu di perairan, itu adalah kura-kura biasa. Nah, jarang sekali orang
mungkin 10 tahun sekali akan bertemu manusia bertemu dengan kura-kura hijau yang ada di daratan. Sejak saat itulah si pemelihara kura-kura tadi kan, dia selalu bersyukur kan, kura-kura tadi sudah menjadi manusia dan diambilnya, hiduplah mereka bersama. Sejak saat itulah si kura-kura ini selalu menghimbau masyarakat, jangan pernah kamu mengeluh tentang kemiskinan, jangan pernah kamu mengeluh kepengen makan daging. Insya Allah kalau kamu meminta kekuasaan kepada yang kuasa, kan, itu akan kamu dapatkan. Yang penting kamu selalu berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya. Jangan pernah kita mencari rezeki hanya menatahkan tangan. Nah, harus berusaha. Iya, harus berusaha. Inilah merupakan kelebihan-kelebihan daripada cerita dongeng kura-kura hijau. Jadi unsur pendidikan atau pesan moral di situ. Jangan pernah mengeluh tentang kemiskinan. Dan diharapkan manusia-manusia itu jangan pernah selalu mengeluh dengan keadaan. Apapun yang terjadi itu adalah hikmah daripada yang kuasa. Dari cerita itu ada masyarakat sampai sekarang tersugesti sudah. Sebagian kalau masyarakat di perkampungan, masyarakat lama kan, dia masih tersugesti dengan kondisi ini kan. Jadi kalau dapat itu dipelihara. Nah, itu kan. Karena dianggap oleh orang kayak gini pada masa itu kan, kura-kura hijau ini adalah seekor hewan yang membawa rezeki. Kalau istilah wong Cina itu pensunya, keberuntungan. Baik, kalau itu udah Bapak mulai ya, sepertinya sudah siang terik matahari ya, sudah itu padat ya cerita dongeng yang diceritakan oleh Pak Isida. Ya mudah-mudahan untuk Bapak mulai ya, tambah lagi wawasan tentang dongeng yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Baik, kalau itu untuk Bapak mulai kita cukupkan dulu ya, pertemuan kita kali ini ya, kita ngomong-ngomong masalah dongeng dan kita lanjutkan lagi dengan cerita yang lain. Iya. Baik, kalau itu untuk Bapak mulai terima kasih. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.